Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk persembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah, dan ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut usianya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yesus serta Maria Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, maaf karena tadi pembacanya agak cepat, karena memang ayatnya panjang sekali, dari ayat 22 sampai ayat 40. Nah, ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini sudah kerap kita dengarkan mengenai Tuhan Yesus itu ketemu dengan Simeon dan juga Hana. Sudah kerap kita dengarkan, dan pesannya juga sudah kita tangkap. Nah, sekarang hal lain lagi yang bisa kita tangkap dari bacaan ini apa sih sebetulnya? Ibu, bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yusuf dan Maria seolah-olah dia tidak melupakan kita semua. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Jawa itu ada yang namanya selapanan. Kalau Anda hitung coba dari Tuhan Yesus lahir sampai sekarang, meh podo kan. Kalau selapanan kan hanya 35 hari. Nah, ini kan meh podo gitu ya. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara kasih, artinya kalau selapanan itu kan 5 hari kali 7 gitu ya.
7 minggu. Nah, tapi kita bisa melihat ada sesuatu pesan untuk kita. Pesannya adalah Tuhan Yesus, bayi Yesus itu mendapatkan semacam dalam tanda kutip peneguhan atau juga proklamasi dari orang-orang perjanjian lama, seolah-olah dari nabi-nabi zaman lalu. Ada Simeon, orang yang sudah sepuh, orang yang menghidupi tradisi perjanjian lama dengan baik. Hana juga demikian, orang yang sudah sepuh, yang menghidupi tradisi perjanjian lama dengan baik dan tinggal di bait Allah terus-menerus untuk berdoa dan berpuasa di sana, dikatakan. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ini seolah-olah menjadi wakil perjanjian lama, wakil dari para nabi-nabi perjanjian lama yang menunjuk siapa bayi Yesus ini. Dan kita tahu memang pada saat proklamasi Tuhan Yesus itu kan sebetulnya pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Tetapi semenjak Tuhan Yesus bayi sudah ada proklamasi tentang itu. Dia adalah orang yang mau melepaskan Yerusalem gitu. Pelepasan Yerusalem. Dia orang yang ditunggu-tunggu gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata ada hubungannya. Tuhan Yesus tidak misalnya berdiri sendiri dalam mewartakan kerajaan Allah. Selain keluarganya juga taat dengan perjanjian lama, dengan hukum-hukum Taurat. Lalu ada perjumpaan dengan nabi-nabi dari perjanjian lama untuk mendukung apa yang menjadi bukan hanya mendukung, tapi mau menunjuk identitas Tuhan mengenai apa yang akan diperbuat. Lalu sebetulnya pesan berikutnya adalah bagaimana sikap kita. Karena Simeon dan Hana sudah menunjukkan bayi Yesus. Lalu sikap kita mau mendudukkan Yesus dalam hati kita sebagai siapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi diri kita. Kita berharap bahwa kita juga mempunyai hal yang sama seperti Simeon dan Hana. Kalau Simeon dan Hana, kalau Simeon jelas dia ingin untuk dipanggil Tuhan karena ini saatnya dia sudah melihat apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi kalau itu dicake atau dicocokkan untuk kita, kiranya nggak tepat juga. Kenapa? Karena banyak orang yang merasakan, jangan saya yang dipanggil Tuhan. Tapi paling tidak kita sudah memberikan suatu kesiapsediaan. Tuhan, ini aku gitu. Pakailah aku atau lakukanlah apa yang baik darimu untuk bisa kukerjakan. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita mau mencontoh Hana, sikap yang benar adalah sungguh-sungguh kita mau untuk menyiapkan diri sedemikian rupa sehingga seolah-olah layak dan pantas untuk menyambut kehadiran Tuhan. Hana di bait Allah terus-menerus dengan puasa dan doa. Di sana diungkapkan dengan puasa dan doa itu ungkapan dia menyiapkan diri sedemikian rupa supaya layak menyambut kehadiran Sang pemberi pelepasan bagi Yerusalem. Nah, maka kita pun hendaknya juga mempunyai sikap yang sama. Apakah kita di hadapan Tuhan itu memberikan sikap yang seperti itu? Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari yang dalam Tuhan, maka bacaan ini sebetulnya mau supaya kita sendiri itu menyambut Sang Mesias, Sang Putra Allah, Sang pelepas dari seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita, terutama semua yang menghalang-halangi jalan kita menuju kepada Allah dilepaskan. Nah, maka bacaan ini sebetulnya mengajak dari sisi yang lain, mengajak kita untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Selamat merenungkan.